Bab 31. Mengenal alam. Apa yang Bu Cira dan Po lakukan? Teriak Gio. Cira terkejut, lampu sudah menyala maka dengan jelas ia sudah bisa melihat keadaan yang sebenarnya, begitu juga dengan Arun. Kok bisa aku naik ke tubuh tuan yang tidak mengenakan baju, pikir Cira untuk sepersekian detik. Gila, gadis ini semakin berani padaku dan garis bawah. Ah sial, kenapa pakai baju seperti ini, pikir Arun. Turun. Maaf tuan, ucap Cira lirih. Ia melepas ikatan kaki di pinggang Arun kemudian turun dari tubuh kekar milik tuannya itu. Apa yang kalian lakukan? Tanya Gio lagi. Omar dan Olive melihat kejadian yang begitu mendadak. Maaf Gio, tadi ibu mendengar teriakanmu dan segera ke sini memastikan keadaanmu karena lampu padam. Tak disangka ayahmu juga melakukan hal yang sama. Tiba saja ibu menginjak sesuatu yang berbulu, karena lampu padam jadi kurang jelas, ibu kira itu anjing. Kau kan tahu ibu takut dengan anjing. Jadi ibu melompat. It's okay, jawab Gio. Aku tidak apa-apa, itu karena Omar menginjak tanganku ketika lampu padam tadi, jawab Omar. Benar begitu Omar? Tanya Cira. Omar dan Olive hanya melongo. Kenapa kalian diam? Tanya Cira. Olive menunjuk ke arah Cira. Pakaian Bu Cira, ucapnya lirih. Kenapa dengan pakaianku? Tanya Cira. Ia melihat ke tubuhnya sendiri. Ya Tuhan, teriaknya. Ia segera menyambar sesuatu yang bisa menutupi tubuhnya. Aku lupa kalau tadi aku memakai baju tidur yang sedikit terbuka. Rasa malu yang begitu besar membuat Cira tidak berani memandang siapapun, terutama Arun. Maaf, ucapnya sambil berlari keluar kamar. Setelah Cira pergi, Arun menenangkan gejolak dalam dirinya, sebelum kemudian ia bertanya pada Gio. Tanganmu tidak apa-apa? Sedikit sakit Po, Omar. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi, perintah Arun. Omar hanya diam. Ia masih terkejut dengan pemandangan indah tubuh Cira. Wajahnya terlihat syok. Omar, panggil Arun. Karena kesal ia melempar boneka yang tadi sempat terinjak oleh Cira. Lemparan itu tepat mengenai wajah Omar. Tuan, dengar perintahku tidak? Atau kau mau aku pecat? Pancam Arun kesal, ia tahu pikiran Omar masih pada tubuh Cira. Karena sejatinya ia pun begitu. Dengar tuan. Tidak tuan. Arun mendengus kesal. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Jaga Gio baik-baik, dia adalah prioritasmu. Baik tuan, jawab Omar. Setelah melihat tangan anaknya yang sedikit memerah dan memastikan bahwa Gio baik-baik saja, Arun segera kembali ke kamarnya. Sepertinya aku harus mandi, ketegangan ini harus diredakan. Pagi itu Cira mengenakan celana jeans dan kemeja warna putih. Kali ini ia mengurai rambutnya tidak seperti biasa yang dicepol ke atas. Ia sudah berjanji akan memperkenalkan alam lebih luas lagi. Kamu sudah siap Gio? Sudah. Bu Cira, baju yang semalam sangat mantap. Omar mengacungkan kedua jempolnya. Omar, jangan mulai lagi. Kau tahu kan aku tidak sengaja. Iya Bu Cira, maaf. Kita mau kemana ini Bu? Tanya Olive. Kita mau ke perkebunan tapi mencari serangga. Serangga. Olive tergidik ngeri. Jijik Bu. Tidak semua serangga menjijikkan Olive. Setiap serangga ini ada kegunaan dan fungsinya. Tapi ada juga yang merusak. Tenang Olive sayang, ada Abang Omar di sini. Huwei. Olive menjulurkan lidahnya. Sudah, ayo kita naik sepeda. Terus peralatan ini buat apa? Tanya Gio. Oke, aku jelaskan satu persatu, topi tentu saja agar kita tidak kepanasan. Terus jaring ini untuk menangkap serangga yang terbang seperti kupu-kupu, belalang dan lebah. Dan yang terakhir toples kaca ini buat tempat serangga yang sudah kita tangkap, nanti kita tutup plastik putih yang sudah dilubangi untuk mereka bernapas. Setelah terkumpul nanti akan aku jelaskan tentang fungsi serangga untuk alam. Wow, menarik, ayo kita cari serangga, teriak Gio bersemangat. Pakai dulu topimu Gio,
nanti kau berboncengan denganku. Gak, aku mau naik sepeda sendiri. Baiklah, tapi tolong hati-hati, janji. Janji. Omar, tolong ambilkan sepeda Gio. Siap, Bu. Setelah sepeda Gio siap, mereka berempat pergi ke perkebunan karena di sana akan banyak ditemukan serangga. Gio dan Cira naik sepeda sendiri sedangkan Omar dan Olive berboncengan. Ternyata Olive tidak bisa naik sepeda. Nah, sepedanya kita parkir sini. Sepertinya di sini akan banyak serangga. Dari mana Ibu tahu? Serangga itu banyak terdapat pada daun, bunga, tanaman dan tanah yang subur. Ayo kita mulai berburu, ucap Omar. Gio sangat antusias dengan kegiatan ini. Ia sudah bisa menangkap kupu-kupu dan memasukkan ke dalam toples. Cira sangat senang karena mereka sangat antusias. Omar sudah berhasil menangkap lebah madu yang cukup besar. Sedangkan Olive berhasil menangkap capung. Cira sendiri masih sudah menemukan kumbang tanah dan kepik. Lagi Gio bisa mendapatkan laba kecil. Ini apa, Bu? Tanya Omar. Ia memperlihatkan sebuah serangga yang hitam besar yang tertangkap jaringnya. Hati Omar, itu namanya tawon. Kalau tidak hati kau bisa disengatnya. Wow, teriak Omar. Dengan segera ia memasukkan tawon itu ke dalam toples. Sepertinya serangga yang kita dapat sudah cukup banyak. Ayo kita berteduh di sana, akan aku jelaskan tentang siklus kehidupan mereka. Cira segera menjelaskan serangga itu satu persatu dari nama, ciri, makanan dan fungsinya untuk tanaman. Tak terasa Cira sudah menjelaskan semua tentang serangga. Sebenarnya kita bisa belajar tentang alam dengan berkemah. Kita benar-benar seperti menyatu dengan alam. Aku mau kegiatan itu. Kita harus izin dengan ayahmu dulu. Karena kegiatan ini beresiko. Aku tidak mau nanti ayahmu marah. Aku seorang pria dan aku pastikan aku bisa hidup di alam, Bu. Aku tahu kamu pasti bisa, tapi tetap saja harus izin ayahmu. Baiklah. Nah, untuk masalah serangga ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, jawab mereka bersamaan. Bagus. Kalau begitu kita pulang, ucap Cira. Oh ya Omar, tolong kamu bawa toples ini ya. Siap, Bu. Setelah Omar menata toples itu ke dalam keranjang, mereka segera bersiap kembali ke rumah utama. Namun garis bawah. Kenapa, Bu? Sepertinya ban sepedaku kempes. Tenang, saya bawa pompa, jawab Omar. Oh syukurlah, ucap Cira lega. Omar mulai memompa ban sepeda Cira, tapi hampir 15 menit ban itu masih tetap kempes. Sepertinya bocor, Bu. Iya, kempes terus, ucap Cira. Ia melihat ban itu dengan teliti. Oh, ini dia biang keroknya, bannya terkena paku. Wah iya, gimana ini, Bu? Bu Cira naik apa? Jarak perkebunan dengan rumah jauh loh, tanya Olive. Aku jalan kaki saja. Wah ya capek, Bu. Gak apa-apa, jawab Cira. Kalau begitu aku juga jalan kaki menemani Bu Cira, pinta Gio. Jangan, nanti kamu capek. Biar aku saja. Mereka berempat masih memutar otak bagaimana caranya Cira bisa kembali ke rumah besar. Ketika mereka sedang sibuk, datanglah seorang penolong yang bukan penolong. Karena ini Tuan Arun. Mau menolong syukur, kalau tidak ya itu hak Tuan Arun, mereka tidak berani berharap terlalu banyak. Kenapa kalian di sini, Po? Teriak Gio, ia berlari memeluk Arun yang juga sedang naik sepeda. Belajar apa? Ia menggendong Gio di tangannya. Belajar tentang serangga, jawab Gio. Tuh serangganya, tunjuk Gio pada toples yang sudah tertata rapi di sepedanya Omar. Sudah selesai. Sudah. Ayo pulang, ajak Arun. Ban sepeda Bu Cira kempes, aku mau menemaninya jalan kaki. Jangan nanti kamu capek, larang Arun. Tapi Po, Bu Cira bagaimana? Kenapa sepedamu? Sepertinya terkena paku, Tuan, jawab Cira. Arun menyandarkan sepedanya dan menurunkan Gio dari gendongannya. Ia berjalan memeriksa ban sepeda Cira. Oh ya,
Ini pakunya, gumam Arun. Ia menarik paku itu hingga keluar dari ban. Biar Bu Cira naik sepeda dengan Po, boleh. Arun meminta izin. Tentu saja boleh, jawab Gio. Ayo, Bu Cira satu sepeda dengan Po. Aduh, kenapa sih ada Tuan Arun, yang semalam saja malunya belum hilang ini sudah ditambah harus berboncengan bersama. Mana tidak ada boncengannya, apa aku harus berdiri di belakang, pikir Cira. Maaf, saya bonceng di sebelah mana? Tuh di depan. Loh, kok bisa bonceng di depan, bagaimana ceritanya? Ini terlalu dekat, sama saja Tuan Arun memelukku dari belakang. Melihat Cira yang masih diam membuat Arun kesal. Bagaimana jadi naik tidak? Iya Bu Cira, ayo naik, perutku sudah lapar, desak Gio. Iya Bu, tunggu apa lagi, sahut Omar dan Olive. Karena desakan dari mereka akhirnya ia duduk di top tube. Dengan segera Arun mengayuh sepedanya. Pegangan, perintahnya. Napas Arun mengenai telinga Cira yang membuatnya memejamkan mata. Napas bau min ini begitu dekat hingga membuat tubuh Cira merinding. Cira berusaha tidak terlena, tangan kanan berpegangan pada stang depan sedangkan tangan kiri berpegangan pada tangan Arun. Ia belum terbiasa bonceng depan seperti ini, jadi untuk menyeimbangkan tubuhnya kedua tangannya berpegangan pada stang dan tangan Arun. Pakai sampo apa? Oh, ini sampo dari kayu cendana Tuan, jawab Cira. Apa aromanya mengganggu Tuan? Tidak, rambutmu yang mengganggu pandanganku. Maaf, ucap Cira lirih. Ia mengibatkan rambutnya ke pundak depan agar tidak mengganggu pandangan Arun. Terpampanglah leher Cira yang jenjang dan putih. Ak, menggoda, pikir Arun, ia tersenyum smirk. Bersambung.